Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga PGMI semua, senang rasanya bisa kembali menyapa di konten yang menarik di PGMI Podcast Studio. Mungkin yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Vini Nur Aisyah Zulfa. Saya mahasiswi PGMI semester 7. Dan pada saat ini tentunya saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani dengan narasumber yang sungguh sangat luar biasa hebatnya. Ada Kang Saepul. Ya, halo Kang. Hai. Mungkin memperkenalkan diri dulu Kang. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat. Saya dari angkatan 2016 PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kang Saepul berarti ya Ya, nyebutnya. boleh. Nah, Kang, alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini di konten ini PGMI Podcast Studio saya bisa berkesempatan menjadi host nih. Tentunya dengan narasumber Akang sendiri. Mungkin nanti kita akan berbincang mengenai prestasi dan organisasi. Baik. Tapi sebelum ke sana nih Kang, pertanyaan-pertanyaan yang sangat basic mungkin ya. Nanya dulu kabar nih, kabarnya Boleh, gimana? boleh. Alhamdulillah untuk kabar baik. Alhamdulillah ya kalau baik. Nah mungkin selain kabar nih, sekarang kegiatannya atau aktivitasnya apa nih sekarang nih? Ya. Untuk kegiatan sehari-hari, alhamdulillah sejak lulus dari UIN tahun 2020, saya setiap harinya alhamdulillah sudah mengajar di salah satu MI swasta di Majalaya, kampung saya sendiri gitu. Wah Masya Allah ya, sudah memiliki profesi berarti ya dari sehabis Alhamdulillah. lulus. Nah mungkin langsung saja ya Kang, tadi mengenai prestasi dan organisasi. Nah ngomong-ngomong soal prestasi nih, selama saya kuliah nih ya, karena kebetulan kemarin sempat online ya karena Ya, pandemi, betul. tapi saya juga sempat merasakan kuliah offline. Ya. Itu banyak sekali dosen yang sering membicarakan Kang Saiful, karena Kang Saiful ini adalah salah satu mahasiswa yang eh, lulus di PGM itu dalam waktu yang cepat gitu, 3 tahun setengah ya. Ya, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Kang, ada nggak sih alasan tersendiri dari Akang gitu? Saya ingin cepat-cepat lulus gitu. Karena ya kalau misalkan kita nanya ya ke setiap orang gitu, kamu pengen nggak sih cepet-cepet lulus gitu? Ya pasti pengen ya Ya, jawabannya. betul. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada aja orang yang kayak ngejawabnya, ah enggak, saya mah biasa aja, santai, saya mah menikmati aja gitu di kampus gitu. Nggak apa-apa, yang penting 4 tahun. Nah, Akang sendiri gimana nih? Ada alasan tersendiri gak sih? Sebenarnya untuk alasan tersendiri itu nggak ada, cuman ada suatu peristiwa atau kepanitiaan yang melibatkan saya untuk masuk ke sana, itu kira-kira tentang pelepasan wisuda waktu itu angkatan 2013 yang ingin berwisuda juga di sana. Nah, ketika itu saya melihat ada satu mahasiswa dan satu mahasiswa yang dipanggil karena dia itu menjadi cum laude atau misalkan dia itu lulus lebih cepat daripada yang lain. Nah, sebenarnya nggak ada alasan tersendiri, cuman saya ingin menjadi seperti dia kayak gitu. Nah, jadi untuk pecutan diri sendiri aja sih kayak gitu, apakah saya bisa melewatinya atau tidak gitu. Jadi challenge untuk diri sendiri aja gitu. Berarti tidak sebelumnya apa ya? Maksudnya pas pertama kali masuk kuliah tuh nggak kepikiran Nah, gitu kan? betul. Nggak kepikiran sama sekali tentang hal tersebut gitu. Yang penting saya menimba ilmu di sini, ingin mengamalkannya nanti ketika sudah lulus kayak gitu. Ya, alhamdulillah ya. Tapi dipermudah ya sama Allah gitu. Alhamdulillah. Bisa 3 tahun setengah gitu Nah, kan. betul, betul. Tapi itu tidak terlepas pasti ada kendala-kendala atau mungkin rintangan gitu yang akan alami. Nah, salah satunya apa nih? Nah, Boleh betul. disebutin? Sangat banyak sekali ya, terutama cara membagi waktu itu Ah, yang ya. paling penting. Karena alhamdulillah ketika saya masuk ke sini dari semester 2 itu sudah masuk ke dalam organisasi yang kalian sedang alami sekarang, yaitu tentang masuk ke dalam organisasi HMJ yang intra dalam jurusan PGMI khususnya. Nah, di sana itu adalah salah satu penyebab atau kesulitan yang saya alami ketika mau menyusun atau menyelesaikan studi selama 3,5 tahun. Itu mungkin. Itu berarti ya Ya. kendalanya. Sulit membagi waktu Nah, karena betul. masuk juga ke dalam Nah, organisasi. betul. Nah, mungkin Kang nih, karena Kang ini salah satu ya mahasiswa yang lulus cepat, mungkin ada nggak sih tips-tips buat mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang menjalani itu gitu?
Intinya sih kalau untuk tips itu kembali lagi kepada diri sendiri, karena tidak ada misalkan orang lain harus menyebutkan semangat semangat semangat, tapi kalau dalam dirinya itu tidak ada untuk rasa semangat untuk menjadi mengejar impian atau mewujudkan apa yang kita inginkan, itu juga susah. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri, apakah mau misalkan menyelesaikan kuliah dalam waktu cepat atau tidak, atau misalkan lulus dalam tepat waktu kayak gitu. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri, tapi yang jelas ketika kalian misalkan ingin lulus cepat atau tepat waktu, kalian harus berusaha semaksimal mungkin dan mempertahankan atau melewati segalanya itu dengan maksimal kayak gitu. Berarti itu balik lagi ke diri sendiri ya. Betul. Tergantung kita bagaimana nge-push diri Ya, kita betul. sendiri gitu. Karena ya saya juga mengalami gitu Kang, ketika orang ayo semangat semangat gitu. Tapi Betul kan? ketika diri sendirinya enggak, Nah. ya tetap aja kan nggak betul. bisa itu. Berarti ya balik lagi ke diri sendiri ya. gitu. Dan Karena- Akang sendiri bisa melewati itu Nah, gitu ya. gitu. Karena salah satunya itu ketika misalkan terutama pas semester 7 atau dari semester 6 itu sudah banyak contoh. Kalau dari semester 2 kan misalkan nanyain tugas. Apakah tugas ini udah? Nah, orang lain ada yang sudah. Kebanyakan mahasiswa itu seperti ini. Sebagian ya. Jadi kalau misalkan ada tugas, kalau misalkan orang lain sudah, nanti saja, dah waktunya juga lama. Tapi kalau saya waktu dulu ketika menyelesaikan skripsi itu, ketika menanya kepada yang lain sudah jauh dan saya masih diam di tempat, itu menjadi pecutan untuk tersendiri gitu. Apakah kenapa saya tidak bisa seperti dia gitu. Tapi kembali lagi gitu tetap. Jadi kalau misalkan kita melihat kepada yang lebih atau misalkan sudah jauh, apakah kita mau mengikutinya atau misalkan kita udah saja nanti juga bakal lulus, atau misalkan nanti juga selesai pada waktunya. Jadi Kayak ready to flow gitu kan. gitu betul. Nah, itu sih salah satunya gitu. Jadi harus bisa memecut diri sendiri. Itu aja sih yang penting mah. Tapi ada nggak sih Kang kayak teman-teman Akang sendiri gitu yang kayak julid banget nih, misalkan karena saya ambis nih, misalkan saya pengen cepet-cepet lulus, saya harus ngerjain tugas gitu kan, tapi ketika tuh naon sih gitu ya orang yang di sekitarnya. Sebenarnya sama aja sih kalau pengerjaan tugas itu saya juga sama suka lambat karena kan terbentur juga sama organisasi. Tapi yang jelas ketika misalkan kalian sedang ada tugas atau menyelesaikan tugas itu, ya sebisa mungkin diprioritaskan gitu meskipun sedang organisasi. Kalau terlihat yang julid gitu, kalau teman-teman yang seperti itu, alhamdulillah gitu di PGMI saya sangat nyaman ketika melihat teman-teman, dosen-dosen itu tidak ada yang seperti itu. Malah misalkan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk lebih rajin lagi meskipun sudah rajin gitu. Baik, itu seputar prestasi ya Kang. Nah, kita beralih ke organisasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai organisasi. Kebetulan waktu saya maba nih ya, angkatan 2019, saya pernah di ospek juga ya oleh Kang Saiful gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong prestasi, bahwa Akang ini lulusnya cepet nih, terus masuk juga organisasi. Tadi kan sempat disinggung juga bahwa Kang Saiful ini tantangannya itu adalah sulit membagi waktu. Betul. Nah, mungkin ada tipsnya gimana cara membagi waktu antara organisasi dan juga tugas-tugas kuliah mungkin. Kebetulan waktu jadi bercerita dulu ke belakang, alhamdulillah semesta itu sangat mendukung ketika mau menyelesaikan tugas akhir dari semester 6 ke semester 8 itu. Perjalanannya emang sulit, tapi banyak aja yang memberikan kemudahan. Salah satunya waktu dulu itu ada tugas medlit. Oh iya. Kebetulan dosennya itu sangat baik sekali, dua-duanya bahkan. Jadi mengepush saya untuk misalkan kalau kamu mau lulus 3 tahun setengah, kamu harus bisa menyelesaikan tugas medlit pada ujian akhir semester ini dengan masalah yang real. Karena emang tidak diwajibkan untuk masalah yang real, tapi saya berkeinginan apakah saya bisa untuk menyelesaikan tugas akhir dengan waktu segitu. Saya coba-coba saja, cuman saya memaksimalkan atau belajar untuk mencari diri saya untuk bisa lulus 3 tahun setengah. Nah, ketika itu dosen tersebut menugaskan kepada saya untuk menyelesaikan tugas medlit, yaitu kayak bab 1 sampai bab 3 kayak gitu. Nah, ketika itu saya langsung mengajukan permasalahannya yang real, benar-benar real. Kemudian saya mencari apakah ada permasalahan di matematika khususnya. Kemudian ketika itu
saya mencari juga strateginya apa, kemudian diajukan kepada beliau dan akhirnya judul tersebut belum dipunyai oleh siapapun dan masih bisa. Dan ketika itu saya langsung mencari apa permasalahan di sekolah yang akan saya teliti dan alhamdulillah itu permasalahannya ada. Nah, alhamdulillah ketika tugas materi itu selesai dan saya juga selesai tugasnya dan itu bisa dijadikan sebagai bahan proposal. Nah, kembali lagi kepada organisasi. Setelah itu, nah, kan ketika semester 6 semester 7 pasti kan jadi mahasiswa yang berorganisasi yang tingkatnya lebih itu ya. Tinggi. Ya, lebih tinggi daripada semester-semester yang lain. Khususnya misalkan jadi kakak tingkatnya yang harus bisa mencontohkan bahwa ketika kita berorganisasi kita juga harus seimbang dengan akademik. Nah, ketika itu dan semester 7 kan alhamdulillahnya ketika saya mau menyelesaikan tugas itu ada ujian proposal katanya tanggal 25 Juli, masih ingat tuh. Jadi sebelum berangkat ke KKN saya udah ujian proposal dulu. Nah, setelah itu saya menyelesaikan tugasnya ketika semester 7 ada PPL. Nah, di sana saya harus bisa menyelesaikan karena banyak juga kegiatan di semester 7 itu ada gebiar dan yang lainnya. Ya, Saya harus bisa menyelesaikannya. Nah, caranya itu kalau saya pribadi bisa buka di laptop itu beberapa slide. Misalkan ada Word untuk mengerjakan tugas organisasi dan ada juga Word untuk mengerjakan tugas akhir. Kayak gitu itu sih salah satunya kalau misalkan sudah stuck, karena kan kalau misalkan skripsi itu karya tulis ilmiah harus benar-benar pemikiran diri sendiri dan juga teori yang dikembangkan. Kemudian kalau misalkan udah stuck, nggak ada ide lagi, dipindahkanlah ke Word yang selanjutnya yaitu tentang organisasi. Seperti itu sih. Jadi ketika ada kegiatan organisasi pun ketika ada waktu senggang ya kita mencoba berarti ya untuk betul. mengerjakan hal lain gitu selain gitu. itu. Nah, mungkin Kang kan di organisasi nih, tentu pengalamannya banyak ya. Kira-kira ada feedback gak sih setelah dapet maksudnya setelah apa ya? Setelah ya masuk organisasi itu ada feedback tersendiri gak sih yang didapat? Wah, ternyata masuk organisasi saya bisa ini gitu. Betul betul. Sangat terasa sekali ketika saya masuk semester 1 dan ketika di ospek juga melihat ada seorang kakak tingkat yang ketika berbicara di depan umum itu sangat lantang, sangat berani. Tapi ketika saya duduk di kelas, ketika kenapa orang lain bisa bertanya, kenapa orang lain bisa menjelaskan dengan begitu hebat, tapi kok saya malah diam, nggak mau bertanya, malah malu. Nah, di sana saya menjadikan sebuah pecutan kepada diri saya ketika melihat seseorang yang bisa berbicara depan umum, oh saya harus bisa seperti dia. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah masuk ke dalam organisasi. Dan ketika setelah saya masuk satu periode, alhamdulillah bisa meningkatkan public speaking atau berbicara di depan umum gitu. Itu salah satunya yang sangat terasa gitu. Jadi ya itu menjadi salah satu feedback juga Betul. dari masuknya organisasi gitu. Nah, mungkin ada tips gak nih dari Kang Saiful tersendiri gitu buat mahasiswa yang ikutan organisasi terus juga harus tugas-tugasnya juga jalan. Terus orang-orang yang mungkin ada maba nih sekarang nih cara mengajak mereka untuk kayak ayo masuk organisasi gitu biar ini gitu. Nah, gitu. Kalau untuk tips sendiri untuk adik-adikku semua, kalau jika kalian takut untuk berorganisasi karena misalkan takut tugasnya terbengkalai, takut misalkan banyak hal-hal yang tertinggal, jangan khawatir. Karena di organisasi itu kita silaturahmi, bahkan banyak teman. Kita jangan takut misalkan ketika banyak tugas kita tidak bisa karena misalkan ketinggalan pelajaran, tapi di sana banyak ilmu yang kita dapatkan ketika banyak kakak tingkat di organisasi kita bisa tanyakan kepada mereka bagaimana caranya mengatasi tugas tersebut sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan baik kayak gitu. Jadi untuk kalian jangan pernah takut untuk masuk organisasi dan menyeimbangkan dengan tugas-tugas kuliah. Karena kalau misalkan kalian sudah menutup diri untuk tidak masuk organisasi, saya sangat menyayangkan karena di organisasi itu banyak soft skill atau banyak ilmu-ilmu yang tidak dipelajari di bangku kuliah kayak gitu. Tapi ada pesan juga mungkin ya untuk mahasiswa yang aktif di organisasi jangan terlalu maksudnya jangan terlalu fokus di organisasi saja gitu. Betul. Tapi seperti tadi kan harus menyeimbangkan dengan gitu. tugas awal tadi kuliah gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi pesannya untuk
adik-adikku semua yang sekarang sedang berorganisasi, jangan terlena terhadap tugas-tugas organisasi karena tugas kalian yang utama itu adalah kuliah. Selesaikan dulu kuliah kalian, seimbangkan dengan organisasi. Jadi kalau misalkan kalian tidak menyeimbangkan, nanti kalian juga yang rugi kayak gitu. Pokoknya tetap semangat untuk kalian semua yang sedang berproses seperti itu. Nah, teman-teman tuh semua, jadi harus tetap terus semangat, jangan kendor semangatnya Nah, berarti ya kan. betul. Jadi ibarat kata ketika masuk organisasi dan kuliah semangatnya yang udah tinggi terus tiba-tiba turun Nah, gitu. gitu, Jadi betul. harus tetap stabil mungkin ya atau ditingkatkan lagi semangatnya. Terakhir mungkin Kang ada pesan-pesan nggak untuk warga PGMI gitu apa? Untuk semua warga PGMI, khususnya yang sedang melanjutkan atau yang sedang belajar di bangku kuliah, kalian hebat, kalian manusia terpilih yang masuk ke dalam jurusan PGMI. Jangan takut, jangan khawatir kalian masuk ke sini karena di sini akan dibina, akan dilatih semuanya. Salah satunya adalah kuliah yang dibekali ilmu-ilmu untuk nanti kalian belajar, untuk kalian mengamalkan ilmu-ilmunya tersebut. Kemudian dan lagi kalau untuk seluruh adik-adik di PGMI UIN Bandung, eh, teruslah semangat, jangan putus asa, tong kumeok memeh dipacok. Jangan sampai kalian misalkan karena tugasnya sangat banyak, tugasnya terlalu sulit. Nah, jangan sampai itu dijadikan permasalahan atau membuat kalian tidak bersemangat untuk kuliah, untuk berproses di sini. Tetap semangat, jaga kestabilan semangat itu karena semangat itu sangat diperlukan ketika di bangku kuliah kayak gitu. Pesannya itu ya sangat Ya. luar biasa sekali. Mungkin itu juga bisa menjadi apa ya, closing statement dari perbincangan kita kali ini Kang. Nah mungkin itu saja dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Siap, Kang Saiful sama-sama. karena telah mau gitu hadir untuk hadir di podcast ini gitu Kang. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.